Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan, insyaallah melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar pembahasan kita di kesempatan yang lalu masih di tafsiran dari Quran surat An-Nisa, yang kali ini memasuki atau kita mulai dari ayat yang ke-153, karena terakhir sampai ayat 152. Jadi sekarang kita mulai dari ayat yang ke-153. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Ahli kitab, orang-orang Yahudi, mereka meminta kepadamu wahai Muhammad agar diturunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalika. Dan dulu mereka pernah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar daripada itu. Faqalu arinallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kami Allah secara nyata. Yang karena itu kemudian Allah hukum mereka dengan petir sampai mereka semua mati karena kezalimannya. Thumma takhudhu al-ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali mereka
Setelah Allah hidupkan, ittakhadhu al-ijla, justru mereka malah menjadikan seekor anak sapi sebagai sembahan di samping Allah. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, fa'afauna an dzalika, lalu ketika mereka bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'afauna an dzalika, kami maafkan mereka dari perbuatannya itu. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini sebagaimana yang tadi kita dengar, orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan kepada mereka sebuah kitab. Dan ternyata dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nenek moyang mereka Yahudi pernah meminta kepada Musa sesuatu yang besar, sesuatu yang aneh. Apa itu? Mereka minta agar ditampakkan Allah di hadapan mereka secara nyata. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Mereka semua disambar petir sampai semuanya mati. Lalu Allah hidupkan kembali mereka. Setelah mereka kembali hidup, mereka malah justru menjadikan seekor anak sapi sebagai sembahan di samping Allah. Luar biasa kezalimannya. Ya. Terus menerus, enggak berhenti. Setelah itu mereka bertaubat. Allah pun memaafkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lihat tafsirannya. Qala yas'alukal yahudu ayyuhar rasul mu'jizatan mithla mu'jizati Musa tashhad laka bis-sidq. Orang-orang Yahudi datang meminta kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta mukjizat persis seperti mukjizatnya Musa, yang akan mereka jadikan sebagai saksi tentang kebenaranmu. Bi an tunazzala alaihim suhufan minallah maktubatan. Apa permintaannya? Agar diturunkan kepada mereka suhufan minallah maktubatan, lembaran-lembaran dari sisi Allah yang tertulis, sebuah kitab. Mithla maji'i Musa bil alwah min indillah, sebagaimana Musa telah membawa lembaran-lembaran dari sisi Allah. Fala ta'jab ayyuhar rasul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'jab ayyuhar rasul, kamu tidak perlu heran wahai Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak perlu heran dengan permintaan mereka. Enggak usah heran dengan permintaan orang-orang Yahudi. Faqad sa'ala aslafuhu Musa alaihi salam ma huwa a'zam. Sebab mereka dahulu pernah meminta kepada Musa sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mengherankan daripada itu. Sa'aluhu an yurihimullah alaniyatan. Mereka meminta kepada Musa agar Musa memperlihatkan Allah secara nyata di hadapan mereka. Fa'akhazathumul 'uqubah al-muhlikah. Hingga akhirnya Allah hukum mereka dengan hukuman yang membinasakan. Apa hukumannya? Disambar petir. Fa'akhadhathumus sa'iqah di ayat tadi. Mereka disambar petir. Ya.
Bisababi dzulmihim anfusahum hina sa'alu amran laisa min haqqihim, oleh sebab kezaliman mereka ketika mereka meminta sesuatu yang bukan haknya. Apa urusan mereka meminta kepada Musa dulu agar Musa memperlihatkan Allah di hadapan mereka? Ya. Jadi berulang ini ulahnya orang-orang Yahudi. Kalau di zaman Nabi Musa dulu mereka meminta kepada Musa agar ditampakkan Allah di hadapannya. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW mereka datang kepada Nabi meminta apa? Agar diturunkan kepada mereka sebuah kitab. Bayangkan. Karena permintaannya itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan apa? Disambar petir. Ya. Sampai mati semuanya. Wa ba'da an ahyahumullah ba'da as-sa'iq, dan setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka, wa syahadu al-ayat al-bayyinat ala yadi Musa, kemudian mereka melihat bukti-bukti nyata di tangan Musa, al-qati'ah binafyi syirki, bukti yang nyata yang menafikan kesyirikan. Abadu al-ijla min dunillah, justru mereka malah menjadikan seekor anak sapi ya sebagai sembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW mereka meminta agar diturunkan kitab kepada mereka, ini masih mending. Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad SAW, ini masih mending. Kamu tidak perlu heran wahai Nabi, sebab dulu mereka lebih parah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka minta? Mereka meminta agar Allah ditampakkan di hadapan mereka. Lihat, sampai Allah hukum ya dengan petir, mati semua. Allah hidupkan, setelah hidup mereka tambah parah lagi. Apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah seekor anak sapi. Ya. Fa'afawna an ibadatihim al-ijla bisababi taubatihim. Kemudian oleh karena sebab taubatnya mereka, setelah itu mereka taubat. Kami pun kata Allah memaafkan mereka. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul Tawwab, Maha penerima taubat, Ghafur, Maha pengampun. Begitu besar kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Ketika taubat, Allah maafkan. Wa ataina Musa hujjatan 'azimatan tu'ayyidu sidqa nubuwwatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami berikan kepada Musa hujjah yang besar, tu'ayyidu sidqa nubuwwatih, yang menguatkan kebenaran nubuahnya beliau alaihi salam. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi di ayat ini kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, Allah mewanti-wanti kepada Nabi kita Muhammad SAW agar tidak perlu heran dengan permintaannya siapa? Orang-orang Yahudi. Karena mereka dulu di zaman Musa telah meminta sesuatu yang aneh, ya, sampai Allah hukum mereka. Yang kedua, ada pelajaran bagi kita agar jangan sampai mengikuti jalannya mereka. Yang tidak jera dalam melakukan kezaliman, melakukan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-154. Allah berfirman, wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha.
Wa rafa'na fawqahumut tur, kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat gunung Tursina di atas mereka. Bimitsaqihim, untuk mengambil janji mereka. Orang-orang Yahudi maksudnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami katakan kepada mereka, masuklah kalian ke Baitul Maqdis, ke pintu Baitul Maqdis sujadan, dengan cara sujud. Wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, la ta'du fis sabti, jangan sekali-kali kalian melanggar aturan di hari Sabtu. Apa aturannya? Tidak boleh berburu di hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, kata Allah, kami mengambil janji dari mereka, janji yang besar. Kita lihat tafsirannya. Jadi ini masih bercerita terus tentang orang-orang Yahudi. Qala wa rafa'na fawqa ru'usihim jabal at-tur, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, kami telah angkat di atas kepala-kepala mereka gunung Tursina. Hina imtana'u 'anil iltizam bil ahdi al muakkad alladhi u'tuhu bil amali bi ahkamit Taurat. Kapan itu? Ketika mereka tidak mau berpegang teguh kepada janji yang ditekankan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka agar mengamalkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Jadi saat mereka orang-orang Yahudi merasa enggan untuk melaksanakan janjinya, mengamalkan isi dari kitab apa? Taurat, Allah Subhanahu wa taala angkat gunung Tursina di atas kepala-kepala mereka. Untuk membuat penekanan kepada mereka, hayo amalkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa amarnahum an yadkhulu baba Baitul Maqdis sujada. Kemudian kata Allah di ayat tadi, kami suruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan posisi apa? Sujud. Tapi apa yang terjadi? Fadakhalu yazhafuna ala astahum, mereka malah masuk dengan cara ngesot. Tahu ngesot? Iya. Wa amarnahum alla ya'taddu bis-shayd fi yaumis sabti fa'tadaw wasadu. Kemudian di ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kami sudah perintahkan kepada mereka agar jangan sampai melakukan pelanggaran di hari Sabtu dengan cara berburu, tapi justru kenyataannya mereka melanggar, mereka malah berburu di hari itu. Wa akhadna 'alaihim ahdan muakkada. Kami pun di ayat tadi kata Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, ya. Janji dari mereka, fanaqadhu, tapi mereka melanggarnya. Lagi-lagi di ayat ini kita bisa melihat bagaimana sifat dari orang-orang Yahudi. Mereka benar-benar menampakkan pembangkangan tingkat tinggi. Pembangkangan tingkat tinggi sudah. Disuruh mengamalkan Taurat, melanggar. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan sujud, malah masuk ke Baitul Maqdis dengan cara ngesot. Disuruh berpegang dengan janji, malah justru apa? Mengingkarinya. Nah. Diperingatkan agar jangan sampai melanggar di hari Sabtu
Jangan sampai berburu, mereka malah tetap berburu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja beritakan kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Ya, nggak ada kebaikannya sama sekali. Dalam semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena rata-rata isinya pelanggaran, pembangkangan, kekufuran. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulfu bal taba'a Allahu 'alaiha wa bikufrihim bal taba'a Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila." Kami laknat mereka, kata Allah. Kami laknat mereka karena mereka melanggar janjinya. Dan karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Dan karena mereka membunuh para anbiya tanpa hak. Dan karena mereka mengatakan hati-hati kami sudah tertutup. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengunci hati mereka lantaran kekufurannya. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang beriman dari kalangan mereka kecuali hanya sedikit saja. Ya. Pada akhirnya Allah laknat. Ya. Kita lihat tafsirannya, qala fala'annahum bisababi naqdihim lil'uhud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat tadi, kami laknat mereka oleh sebab melanggar janji. Wa kufrihim bi ayatillah ad-dalah ala sidqi rusulihi. Dan oleh sebab mereka mengkufuri ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran para rasulnya. Wa qatlihim lil anbiya zulman wa i'tidaan. Dan oleh sebab mereka membunuh para nabi dengan keji dan penuh kezaliman. Wa qaulihim qulubuna 'alaiha aghtiyah fala nafqah ma taqul. Dan oleh sebab ucapan mereka bahwa hati kami ini sudah tertutup sehingga kami tidak paham apa yang kamu katakan. Ini mereka sampaikan kepada para rasul. Bal tamasallahu 'alaiha bisababi kufrihim. Justru yang ada Allah lah yang mengunci hati mereka, menghapus hati mereka karena kekufurannya. Fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum, sehingga mereka tidak beriman kecuali hanya keimanan yang sedikit saja. Ya. La yanfa'uhum, enggak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Nah, ini sebab Allah melaknat mereka karena pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian ayat 156. Qala, Allah berfirman, wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan kami laknat mereka, kata Allah, karena kekufurannya serta tuduhannya kepada Maryam. Buhtanan 'aziman, yang merupakan kedustaan besar. Mereka menuduh Maryam berbuat zina, ya, ketika melahirkan siapa? Nabi Isa. Nah, tafsirannya, wa kadzalika la'annahum bisababi kufrihim wa iftira'ihim 'ala Maryam bima nasabuhu ilaiha minaz zina wa hiya bari'atun minhu.
Di ayat ini Allah jelaskan demikian juga kami laknat mereka orang-orang Yahudi karena sebab kekufurannya dan karena kedustaannya kepada Maryam, di mana mereka menyatakan bahwa Maryam melakukan zina. Wahiya bari'atun minhu, padahal Maryam terbebas dari tuduhan itu. Makanya di akhir ayat dikatakan buhtanan azima, kedustaan yang nyata. Dilanjut lagi dengan ayat yang ke-157. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqinan. Lagi-lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kami laknat mereka karena mereka mengatakan kamilah yang telah membunuh Isa ibnu Maryam, utusan Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak membunuhnya. Mereka juga tidak pernah menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi ada seseorang yang dijadikan mirip oleh Allah dengan Isa, padahal bukan Isa. Kemudian mereka bunuh. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minh, dan orang-orang yang berselisih, berbeda pendapat dalam hal pembunuhan terhadap Isa, apakah Isa benar-benar sudah dibunuh atau tidak, dalam keraguan yang nyata. Malahum bihi min ilmin, mereka sama sekali tidak punya ilmu tentang itu, kata Allah. Illa tiba'adh dhann, yang mereka ikuti hanyalah prasangka saja. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka pun enggak yakin kalau mereka itu sudah membunuh siapa? Isa. Nah, Allah laknat karena klaimnya itu. Allah laknat mereka karena pengakuannya. Dengan bangganya mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kamilah yang telah membunuh Isa, kami bahkan menyalibnya. Nah, padahal tidak. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu orang lain, bukan Isa. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wajahnya mirip dengan Isa. Mereka tertipu. Dan pada kenyataannya berselisih pendapat di antara mereka. Ada sebagian yang mengatakan kita benar-benar sudah membunuh Isa, ada yang lain mengatakan enggak, kayaknya itu bukan Isa. Kata Allah, mereka enggak punya ilmu, mereka enggak tahu. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Nyatanya mereka semua juga enggak yakin pada akhirnya apakah mereka sudah membunuh Isa atau tidak. Kita lihat tafsirannya. Qala wa bisababi qawlihi ma'ala sabili al-istihza' inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Di ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami laknat mereka orang-orang Yahudi oleh sebab ucapan mereka dengan nada ejekan, dengan nada merendahkan. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah, utusan Allah. Kemudian Allah jelaskan di ayat itu, wa ma qatalu Isa wa ma salabuhu. Mereka tidaklah membunuh Isa, tidak pula menyalib Isa. Bal salabu rajulan syabihan bihi dhannan minhum annahu Isa. Justru mereka menyalib seseorang yang mirip dengan Isa. Mereka sangka bahwa itu adalah Isa. Ya. Wa man idda'a qatlahu minal yahud wa kadzalika man aslamahu ilaihi minan nasara kulluhum waqi'una fi syakkin. Kemudian Allah jelaskan yang mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa,
dari kalangan Yahudi dan yang mengaku-ngaku telah menyelamatkan Nabi Isa dari kalangan orang-orang Nasrani, kulluhum waqi'una fi syakkin wa hayratin. Semua mereka ada dalam kebimbangan dan keraguan. Lain halnya dengan orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang Yahudi tadi sudah jelas ya, bahwa mereka mengaku telah membunuh dan menyalib siapa? Isa. Kalau orang-orang Nasrani, mereka mengaku bahwa mereka telah menyelamatkan Nabi Isa. Mereka lah yang telah menyelamatkan Nabi Isa ketika Nabi Isa disalib. Mereka lah yang menyelamatkannya. Ya. Makanya di tengah-tengah orang Nasrani selalu ada gambar ya Isa lagi disalib, ya enggak? Ada salib, ya kan? Kemudian ada orang yang sedang disalib. Mereka orang-orang Nasrani mengklaim mereka lah yang telah menyelamatkan siapa? Isa. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka sudah membunuh Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka telah membunuh Isa, orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa mereka telah menyelamatkan Nabi Isa, semuanya ada dalam kebingungan dan kebimbangan. Ya. La ilma ladaihim illa ittiba'adh-dhann. Di ayat itu Allah katakan mereka enggak punya ilmu. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Wa ma qataluhu mutayaqqinin bal syakin mutawahhamin. Ma qataluhu mutayaqqinin. Mereka tidak yakin sudah membunuh siapa? Isa. Bal syakin mutawahhamin. Justru mereka dalam keadaan ragu. Ya. Mereka dalam keadaan ragu dan bimbang. Lalu dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya, ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Justru rafa'ahu Allahu ilaihi, Nabi Isa itu Allah angkat. Nabi Isa Allah angkat. Allah angkat ya ke langit, ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, hakiman, Maha bijaksana. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi mengklaim telah membunuh Isa, orang Nasrani mengklaim telah menyelamatkan Isa. Ketika Nabi Isa itu enggak ada, ya. Kemana Nabi Isa? Allah angkat. Jadi yang menyelamatkan Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bal rafa'ahu Allah ilaih. Allah angkat Nabi Isa. Ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh beliau, Allah angkat Isa, kemudian Allah gantikan dengan seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa. Itulah yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itulah yang kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu datang orang-orang Nasrani, kemudian membawanya, ya, mengambilnya, hingga kemudian orang-orang Nasrani mengklaim kamilah yang menyelamatkan Nabi Isa. Salah semuanya. Ya. Allah angkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Allah Maha perkasa, Allah Maha kuat, Allah Maha bijaksana. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali menjelang hari kiamat. Karena Isa lah nanti yang akan membunuh siapa? Dajjal. Ya. Tafsiran dari ayat 158,
Qala bal rafa'allahu Isa ilaihi bi badanihi wa ruhihi hayyan. Lihat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa rafa'allahu Isa ilaihi. Allah mengangkat Isa hingga sampai kepadanya dengan badannya dan ruhnya hayyan, dalam keadaan hidup. Wa khallasahu minal ladzina kafaru. Allah selamatkan Isa dari ancaman orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Wa kana Allahu azizan fi mulkihi. Allah Subhanahu wa taala maha kuat perkasa dalam kekuasaannya. Hakiman fi tadbirihi wa qadaihi, dan maha bijaksana dalam pengaturannya dan hukumnya. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-159. Allah berfirman, wa inna min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa inna min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu benar-benar akan ada yang beriman kepadanya, kepada Isa, qabla mautihi, sebelum kematiannya. Wa yaumil qiyamah yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Tafsirannya, wa innahu la yabqa ahadun min ahlil kitabi ba'da nuzuli Isa akhiriz zaman illa amana bihi qabla mautihi alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, ayat 159, menjelaskan bahwasannya tidak akan ada tersisa seorang pun dari kalangan ahli kitab setelah Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, melainkan akan ada yang beriman kepadanya sebelum kematiannya Isa alaihi salam. Nah, ini menunjukkan, ya, ayat ini bahwa Nabi Isa alaihi salam belum meninggal. Paham? Nabi Isa alaihi salam belum meninggal. Kemana Nabi Isa? Dijelaskan di ayat yang ke-158. Allah angkat, ya, Allah angkat Nabi Isa hingga sampai kepadanya. Allah mengangkatnya dengan badannya dan ruhnya dalam keadaan Isa masih hidup. Dulu gak ada yang beriman kepada Isa. Allah angkat, Allah selamatkan. Ya. Kemudian di ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwa nanti saat Isa diturunkan di akhir zaman, ya, itu akan ada dari ahli kitab yang beriman kepada beliau alaihi salam. Wa yaumal qiyamah yakunu Isa alaihi salam syahidan bitakdzibi man kadzdzabahu wa tasdiq man saddaqahu. Dan pada hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa itu akan menjadi saksi. Nabi Isa akan mendustakan siapa saja yang mendustakannya, dan akan membenarkan siapa saja yang telah membenarkannya. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi siapa yang telah mendustakannya, dan menjadi saksi bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah,
Berikutnya ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihimut thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira." Oleh karena kezaliman orang-orang Yahudi, kata Allah, oleh karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan. Dan yang demikian itu juga karena mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian dari hukuman Allah yang Allah timpakan kepada mereka, orang-orang Yahudi. Karena zalimnya keterlaluan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan kepada mereka sesuatu yang sebelumnya telah Allah halalkan. Selain itu juga disebabkan karena mereka selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Tafsirannya, qala fa bisababi dhulmil yahud bimartakabuhu minadh-dhunub al-'azimah harramallahu 'alaihim thayyibatin minal ma'akil kanat halalan lahum wa bisababi saddihim anfusihim wa ghairihim an dinillahil qawim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan oleh sebab kezaliman orang-orang Yahudi melalui apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa yang besar, harramallahu alaihim thayyibat, Allah pun haramkan kepada mereka hal-hal yang baik, minal ma'akil, dari makanan-makanan, kanat halalan, yang sebelumnya dihalalkan. Ini kan hukuman, ya. Selain itu juga disebabkan karena mereka menghalang-halangi diri mereka sendiri dan orang lain dari agama Allah yang lurus. Ini juga sama. Mereka zalim, mereka menghalangi diri mereka sendiri dari agama Allah, kemudian menghalangi orang lain dari agama Allah, hingga akhirnya Allah hukum mereka. Apa hukumannya? Allah haramkan hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan. Ya. Jelas ini. Lalu ayat yang ke-161. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Ini juga masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, ketika Allah haramkan hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka, ternyata juga disebabkan karena mereka mengambil riba, mereka menggunakan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal riba itu sudah dilarang. Selain itu mereka juga memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami ancam orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Jadi kalau kita simpulkan,
tentang apa yang menjadi penyebab diharamkannya hal-hal yang baik ya untuk mereka padahal sebelumnya dihalalkan. Maka yang pertama adalah apa? Penyebabnya karena mereka zalim. Kemudian yang kedua, karena mereka menghalang-halangi diri mereka dan orang lain dari jalan Allah, dari agama Allah. Kemudian yang ketiga, karena mereka apa? Mengambil dan menggunakan riba serta memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebab-sebab itulah yang membuat Allah haramkan ya bagi mereka perkara-perkara yang baik dari makanan, minuman yang sebelumnya dihalalkan. Hati-hati. Ya. Ini gambaran kalau nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kerugiannya. Ya. Innallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendirilah yang merubahnya. Lihat. Rugi mereka orang-orang Yahudi, banyak hal yang sebelumnya bisa mereka konsumsi dari makanan-makanan. Banyak hal yang sebelumnya halal bagi mereka untuk melakukannya. Tapi karena mereka melakukan pelanggaran, mereka zalim, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan riba, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Yang tadinya banyak hal yang dihalalkan justru pada akhirnya jadi diharamkan. Ya. Nah, faidahnya buat kita adalah kita harus bercermin dari ini. Kita harus bercermin dari ini, jangan sampai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Allah cabut. Karena perbuatan-perbuatan kita yang cenderung melanggar, banyak melakukan dosa dan maksiat. Segala macam keburukan itu harus dinisbatkan kepada kita. Ya. Apapun yang terjadi dari keburukan-keburukan itu disebabkan oleh karena ulah kita. Yang tadinya kita bebas jadi tidak bebas. Ini juga harus jadi bahan introspeksi, jadi bahan renungan bagi kita. Seperti adanya wabah misalnya, yang tadinya sebelum ada wabah kita bebas melakukan ini dan itu, ya, nggak ada batasan, nggak ada rasa khawatir. Karena kita jauh dari Allah, kita banyak melakukan pelanggaran, akhirnya Allah turunkan wabah yang membuat kita serba susah. Nah, ini faidah ya yang harus kita ambil. Kita harus belajar dari kisah-kisah ya, kebinasaan orang-orang terdahulu agar jangan sampai kita mendapatkan nasib yang sama dengan mereka. Harus waspada. Dan kita butuh tahu. Kalau kita tidak tahu malah bahaya. Ya. Bisa jadi kita merasa tidak sedang melakukan pelanggaran, padahal kita justru melakukan pelanggaran, waliyadzubillah. Nah. Berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembangkangan orang-orang Yahudi, kelakuan orang-orang Yahudi, Nasrani, ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Ya.
Nah, kita lihat tafsirnya. Ayat yang ke-161 ya. Wa bisababi tanawulihim ar-riba alladhi nuhu anhu wa istihlalihim amwalan nas bighairi istihqaqin wa atadna lil kafirina billahi wa rasulihi min haula'il yahud 'adzaban muwajja'an fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala di ayat 161 kembali menjelaskan bahwa Allah haramkan perkara-perkara yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka adalah karena sebab mereka menggunakan apa? Riba. Memanfaatkan riba, mengambil riba. Alladzi nuhu anhu, yang sudah dilarang kepada mereka. Dan selain itu juga karena mereka menghalalkan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Kemudian kata Allah di akhir ayat, wa'tadna lil kafirin, kami ancam orang-orang kafir, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, dari kalangan mereka orang-orang Yahud, adzab muwajja'an, dengan azab yang menyakitkan, fil akhirah, di akhirat. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-162, Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang mapan dalam keilmuannya dari kalangan mereka, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, dan beriman juga kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itulah orang-orang yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Dalam tafsirannya, lakinil mutamakkinuna fil ilmi bi ahkamillah minal yahud, Allah memberikan pengecualian di ayat ini. Adapun orang-orang yang mapan, orang-orang yang mantap, orang-orang yang kuat keilmuannya terhadap hukum-hukum Allah dari kalangan orang-orang Yahudi bahkan, dan orang-orang yang beriman, wal mu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yu'minuna billadzi anzalahu Allah ilaika ayyuhar rasul, mereka beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadamu wahai Rasul, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Jadi orang-orang Yahudi yang beriman dan orang-orang yang beriman dari kalangan kita, ya, umat Muhammad, dikecualikan di ayat ini. Beriman kepada Al-Quran, wabilladzi unzila ilar rusul min qablika, dan mereka juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada para rasul sebelum kamu, kat Taurat wal Injil, seperti kitab Taurat dan Injil. Yu'adduna as-salata fi awqatiha, mereka menegakkan salat pada waktu-waktunya. Wa yakhrujuna zakata amwalihim, mereka pun mengeluarkan zakat hartanya. Wa yu'minuna billah,
wabil ba'tsi wal jaza, mereka beriman kepada Allah, kepada hari kebangkitan, kepada hari pembalasan. Maka kata Allah, yang seperti itu keadaannya, ulaika sayu'tihimullahu thawaban 'azima. Mereka akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Apa itu? Wa huwal jannah, yaitu surga. Ini yang dikecualikan oleh Allah. Yang beriman dari kalangan Yahudi, yang beriman dari kalangan umat ini, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada hari pembalasan, maka akan Allah berikan apa? Pahala yang besar, yaitu surga. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba, siapapun itu. Ya. Innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin. Allah enggak akan menyia-nyiakan amalan siapapun dari kalangan hambanya. Orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini akan Allah muliakan. Demikian juga orang-orang yang beriman dari kalangan Yahud akan Allah muliakan. Ya. Kalau yang kafir, jangankan dari kalangan Yahudi, yang kafir dari kalangan umat ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah hukum, akan Allah azab. Nah, karena itu pelajarannya buat kita adalah hendaknya kita istiqamah di atas keimanan. Ya. Istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas amal saleh. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Nanti insyaallah kita lanjut kembali di waktu yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.